Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianda Rahmat Pratama. Saya merupakan mahasiswa kelas Manajemen Malam 3, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang, semester 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan materi tentang etika menggunakan teknologi informasi. Nah, pada materi kali ini saya akan membagi menjadi beberapa bab, yaitu yang pertama, apa sih yang disebut atau yang dimaksud dengan etika menggunakan teknologi informasi. Kemudian, etika atau norma atau sikap apa saja yang harus kita terapkan ketika kita menggunakan teknologi informasi. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu etika. Apa yang dimaksud dengan etika menggunakan teknologi informasi? Etika adalah sebuah norma atau sikap yang harus kita lakukan untuk menjalankan sesuatu itu dengan baik, atau bisa juga disebut dengan aturan. Kemudian, teknologi informasi adalah sebuah sistem atau perangkat komputer yang dapat digunakan untuk kita mencari atau menemukan informasi, baik itu dari satu orang ke orang lainnya maupun dari seseorang ke banyak orang. Kemudian, apa sih etika menggunakan teknologi informasi itu? Etika menggunakan teknologi informasi adalah sikap atau norma yang harus kita lakukan atau kita tunjukkan ketika kita menggunakan sebuah perangkat komputer atau sistem yang menampilkan beberapa atau banyak informasi yang kita butuhkan atau informasi-informasi lainnya. Nah, etika apa saja yang harus kita lakukan ketika kita menggunakan teknologi informasi? Yang pertama yaitu kita harus menggunakan teknologi informasi ini secara bijak, baik, dan benar. Maksudnya adalah ketika kita berselancar di dunia internet atau di sebuah perangkat teknologi informasi, nantinya kita akan dihadapkan dengan berbagai banyak hal, informasi-informasi yang baik itu informasi yang bermanfaat, informasi yang tidak bermanfaat, atau bahkan informasi yang dapat merugikan kita atau merugikan pihak-pihak lain. Nah, di sini tugas kita adalah kita harus memilah-milah informasi tersebut. Kita harus mengambil sesuatu informasi yang benar-benar kita butuhkan dan informasi yang bermanfaat bagi kita, yaitu pengguna perangkat atau sistem teknologi informasi. Kemudian, yang kedua yaitu kita harus menghormati hak-hak orang lain. Contohnya seperti dalam menggunakan teknologi informasi, kita tidak boleh meretas atau mengambil atau masuk ke dalam sistem informasi milik orang lain. Apabila kita melakukan demikian, maka kita telah melakukan yang namanya cybercrime atau kejahatan yang dilakukan di dunia internet. Apabila kita melakukan ini, maka nanti sistem akan melacak di mana keberadaan kita. Apabila kita ditangkap dan akan diadili oleh sistem atau hukum yang berlaku di daerah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kita tidak boleh memberikan username atau ID maupun password kepada seseorang, dan juga kita tidak boleh meminta username atau password milik seseorang. Kenapa demikian? Dengan kita memberikan username atau password kita kepada seseorang, maka itu akan membuka celah bagi mereka untuk meretas sistem informasi kita. Tentunya ini sangat bertolak belakang dengan norma atau etika dalam menggunakan teknologi informasi. Kemudian yang keempat yaitu kita harus menghormati atau kita harus menghargai haki
Apakah itu haki? Haki adalah hak asasi kekayaan intelektual. Nah, dalam kita membuat sebuah artikel atau website di sebuah internet atau di tempat lain, tentunya kita akan membutuhkan yang namanya referensi. Nah, apabila kita membuat artikel tersebut, kita wajib untuk mencantumkan referensi dari mana sumber informasi yang kita dapat. Kemudian yang terakhir yaitu adalah kita harus sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka dengan orang sekalipun. Contohnya seperti kita di sosial media. Di sosial media itu harus kita jadikan menjadi wadah tempat kita beraspirasi, tetapi dengan cara yang sopan, santun, dan juga baik. Dan di sosial media kita juga tidak boleh menyebarkan berita hoax atau unsur-unsur yang mengandung sara. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.